Ya, perkenalkan, nama saya Abigail dari Latangan Tobing dengan NIM 23051112117. Saya dari Prodi D3 Teknik Komputer dan saya sekarang semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang kita kenal K3. Baik, sebelum kita masuk ke regulasi, mari kita pahami dulu apa itu K3. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, K3 didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Berikut adalah tujuan dari K3. Yang pertama adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan serta kesehatan kerja, tenaga kerja, dan orang lain di tempat kerja. Selanjutnya, untuk memastikan sumber produksi seperti mesin atau peralatan dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, dan kinerja karyawan. Mengapa perlu regulasi K3? Sekarang mungkin teman-teman bertanya, mengapa K3 perlu diatur dengan undang-undang? Bukankah cukup dengan aturan perusahaan saja? Mengapa perlu regulasi K3? Mari kita lihat fakta mengkhawatirkan ini. Pada tahun 2019 saja, di Indonesia terjadi 141.000 kasus kecelakaan kerja. Angka yang sangat besar ya teman-teman. Dan kerugian ekonomi akibat kecelakaan kerja ini mencapai 4% dari GDP kita. Itu nominal yang sangat besar. Yang menariknya, menurut penelitian, sebagian besar kecelakaan kerja ini sebenarnya dapat dicegah dengan implementasi K3 yang baik. Kalau kita lihat dampaknya untuk pekerja dapat mengalami cedera, sakit, bahkan kehilangan penghasilan. Untuk perusahaan bisa harus menanggung biaya kompensasi dan mengalami penurunan produktivitas. Untuk negara sendiri, negara harus menanggung beban kesehatan dan kehilangan SDM yang produktif. Menurut penelitian Satino dan kawan-kawan tahun 2025 yang saya kutip di sini adalah penerapan K3 yang baik tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jadi, regulasi K3 ini bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan nyata untuk melindungi semua pihak. Baik, sekarang kita masuk ke struktur hukum K3 di Indonesia. Regulasi K3 di Indonesia tersusun secara hierarkis dan sistematis, mulai dari yang paling tinggi. Pertama, di tingkat paling atas, ada UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Di sini ada pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan pasal 28H yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat lingkungan yang sehat. Jadi K3 ini bahkan sudah dijamin di konstitusi kita. Yang kedua, tingkat undang-undang. Di sini ada dua undang-undang utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Ini yang spesifik mengatur K3. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini mengatur ketenagakerjaan secara umum termasuk K3. Yang ketiga, peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Yang keempat, peraturan menteri, khususnya Permenaker atau Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur implementasi teknis K3 secara detail. Yang kelima, di tingkat paling bawah ada peraturan perusahaan, seperti SOP K3 dan prosedur kerja aman di masing-masing perusahaan. Struktur hierarki ini penting karena menunjukkan bahwa K3 bukan pilihan tapi wajib hukumnya dari tingkat konstitusi sampai implementasi di lapangan. Sekarang kita bahas lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang merupakan landasan utama K3 di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 12 Januari 1970. Latar belakangnya adalah karena tingginya angka kecelakaan kerja di era industri waktu itu. UU ini menggantikan Veiligezermen tahun 1910 yang merupakan peraturan peninggalan Belanda. Menariknya, meskipun UU ini sudah berusia 55 tahun, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Menariknya, meskipun undang-undang ini sudah berusia 55 tahun, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Ada 3 tujuan utama undang-undang ini. Yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Ini penting bukan hanya pekerja, namun juga tamu atau siapapun yang ada di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah untuk memelihara sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup tempat kerja seperti pabrik, kantor, pertambangan, bangunan, dan lain-lain. Semua tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja, dan semua sumber bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Menurut penelitian Tito Pati dan kawan-kawan tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur keselamatan kerja di semua tempat kerja di wilayah hukum Republik Indonesia, baik di darat, di air, maupun di udara. Undang-undang ini terdiri dari 16 pasal yang mengatur tentang kewajiban, sanksi, dan pengawasan K3. Jadi teman-teman, undang-undang ini sangat komprehensif dan menjadi fondasi semua regulasi K3 di Indonesia.
Selanjutnya kita bahas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini di pasal 86 secara tegas menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Jadi ini bukan soal fisik, tapi juga moral, kesusilaan, dan martabat sebagai manusia. Menurut penelitian Satino dan kawan-kawan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan nasional. Ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, perlindungan tenaga kerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pekerja yang sehat dan aman akan lebih berkembang. Yang kedua, lingkungan kerja yang aman mendorong produktivitas. Pekerja tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Dan yang ketiga, kesejahteraan pekerja sama dengan keberlangsungan perusahaan. Ini menjadi win-win solution. Baik teman-teman, kita sampai pada kesimpulan presentasi hari ini. Pertama, K3 di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat, dimulai dari landasan konstitusional di Undang-Undang 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang saling melengkapi dan relasi tersusun sistematis dari pusat hingga teknis. Kedua, berdasarkan penelitian, penerapan K3 bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tapi juga sebagai strategi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Jadi K3 adalah strategi bisnis yang smart, bukan sekedar compliance. Seperti yang dikutip lagi, K3 merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan daya saing perusahaan. Investasi di K3 hari ini adalah investasi untuk sustainability perusahaan di masa depan.